Selamat pagi, saudaraku. Saudaraku, ada kata firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Kalimatnya begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ada masa ketika seseorang mengiring Tuhan itu karena berharap bahwa hidupnya menjadi lebih baik. Ia berdoa supaya usahanya diberkati, keluarganya semua diberkati, anak cucunya maju, sukses, tubuhnya sehat, apalagi ya semua cita-cita impiannya tercapai. Betul kan? Itu nggak ada yang salah sebetulnya, ya. Tapi Tuhan menghendaki kita bertumbuh melampaui tahap itu, saudaraku. Ya, jadi saya tadi informasikan dulu bahwa itu nggak salah, ya. Kalau kita nggak minta sama Tuhan, minta sama siapa, betul kan? Tapi yang mau saya soroti adalah, ingat Tuhan menghendaki kita bertumbuh melampaui tahap itu. Karena kasih Allah begitu besar sehingga Ia tidak membiarkan anak-anaknya itu terus menjadi pencinta berkat. Allah rindu membawa kita menjadi pencinta pribadi Allah itu sendiri. Sebab selama hati kita masih lebih terpikat kepada pemberiannya, hadiahnya, kado dari Tuhan, lebih daripada pribadi Allah itu sendiri, kita belum benar-benar mengenal Tuhan sejatinya. Ya betul, kalimat ini tepat deh kalau saya katakan. Maka saudaraku, Allah terkadang mengizinkan kita kehilangan sesuatu yang memang sangat teramat kita kasihi. Bukan karena dia kejam, bukan, tetapi karena dia sedang menyingkapkan apa yang sedang bertahta, apa yang sebenarnya masih bertahta di hatimu dan di hatiku. Karena apa yang paling sulit kita lepaskan, seringkali itulah yang diam-diam mengambil tempat yang seharusnya hanya menjadi miliknya Kristus dalam diri kita. Kenapa pastor membahas ini beberapa hari, bahkan di khotbah minggu? Oh iya, saya sedang membidik ini karena saya pun sedang bersih-bersih, saudaraku. Dalam arti, saya terus meng-cross-check diri saya sendiri. Siapa yang benar-benar bertahta di hati saya? Kalau saudara-saudari mengikuti replay ibadah hari Minggu dan Suara Kebenaran, saya pernah membahas tentang pemazmur Asaf. Ya, pernah iri loh dia melihat orang fasik hidup dalam kelimpahan, gemuk, sehat, ya kan? Sementara dirinya bergumul dengan kekudusan hidup, tapi hidup dengan penuh kena tulah. Susah hidupnya. Tapi ketika Asaf ini masuk ke hadirat Allah, cara pandangnya kemudian berubah. Asaf sadar bahwa memiliki Allah itu jauh lebih berharga daripada memiliki seluruh dunia ini. Maka sejak saat itu ia dapat berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu kalimat yang terucap dari tulisan Asaf itu. Inilah yang saya sebut dengan puncak kedewasaan rohani. Seseorang tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai jalan untuk memperoleh sesuatu, tetapi menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya yang utama. Dia tetap menyembah kepada Tuhan, dia tetap fokus ke Tuhan ketika doanya pun tidak dijawab. Belum dijawab, bahkan tidak dijawab. Dia tetap mengasihi Tuhan ketika air matanya pun belum berhenti berharap kepada Allah. Dia tetap setia ketika hidupnya pun tidak dipenuhi dengan kelimpahan, bahkan penuh dengan kekurangan. Sebab kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada keadaan, tetapi dia kebahagiaannya bergantung kepada kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka orang begini baru bisa berkata dengan jelas,
dengan kesadaran, dengan hati, pikiran yang jelas, dengan mulut yang terucap, tindakan yang terukir dengan kalimat Allahku Allah Immanuel. Allahku benar-benar berserta padaku. Ini orang-orang yang sudah sampai di sini. Itu saudaraku, kekristenan harusnya sampai di situ. Allah Immanuel itu bukan cuma wacana, slogan, tapi benar-benar terrealisasi dalam hidupmu dan hidupku. Tapi ironisnya saudaraku, banyak orang mengira berkat terbesar dalam hidupnya adalah ketika Tuhan mengubah keadaan mereka secara spektakuler. Padahal seringkali berkat terbesar itu justru ketika Tuhan mengubah bukan keadaan, tapi mengubah hati, cara pandang, pola pikir, karakter mereka. Lah ini yang dua sisi yang berbeda dari orang Kristen hari ini. Dan kebanyakan orang hanya memandang ini berkat Tuhan terbesar adalah ketika keadaan mereka berubah jadi lebih baik. Tapi jarang yang mau diajak untuk melampaui level itu. Sampai dia berani berkata, diubahkan puji Tuhan, enggak diubahkan tetap puji Tuhan. Yang penting aku berubah. Cara pandangku memandang Tuhan. Aku semakin tahu betapa dahsyatnya dia dalam hidupku. Lah ini yang mahal. Tapi enggak banyak orang Kristen berani naik level sampai memasuki ke level ini. Dia berhenti di tingkat 1 saja. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan pagi hari ini, saudaraku. Ya, sebab keadaan yang baik itu tidak selalu membawa seseorang semakin dekat sama Allah. Tetapi sebaliknya, hati yang dipenuhi oleh Kristus akan tetap menikmati damai sejahtera Allah. Bahkan ketika keadaan hidupnya belum berubah, bahkan tidak berubah. Maka sekali lagi saudaraku, kekristenan itu, Kristen namanya aja Kristen, harus menjadi seperti sang teladan kita, Kristus. Maka kekristenan itu harus Christ center, harus seperti Kristus, tidak bisa didegradasi. Karena Kristus gambaran pribadi yang bisa memuaskan hati Allah Bapa. Maka sekali lagi saudaraku, mau tidak mau hatimu dan hatiku harus dipenuhi Kristus itu sendiri. Supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Benar-benar bisa merasakan Allahku Allah Immanuel. Hidupku bukan tentang aku lagi tapi tentang Kristus. Itu Paulus pun mengajarkan di banyak suratnya, kita bisa tahu Kristen harus to be like Christ. Berpikir seperti Kristus berpikir, berperasaan seperti Kristus berperasaan. Coba saudaraku. Maka Allah sedang mendidik kita untuk hidup seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Sampai pada titik di mana kita tidak lagi berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku jika Engkau memberkati aku. Enggak, tetapi Tuhan, Engkau saja, pribadimu saja sudah cukup. Aku mengasihimu karena aku mengasihimu, bukan karena hadiahmu, bukan karena berkatmu, bukan karena promosi datang darimu, bukan karena apapun. Kau cukup bagiku Tuhan. Nah ini loh, ini kelasnya yang susah. Maka renungan pagi ini saya mengajak kepada kita semua sampai di situ. Kristus cukup bagiku. Seperti Paulus berkata, Stephen Lim berkata begitu juga, Rehoboth Semarang berkata begitu juga, siapapun yang mendengar renungan The Message begitu juga. Amin gak saudaraku? Itu perjuangan kita. Kristus cukup bagiku. Ketika Kristus menjadi satu-satunya harta kita, kita telah menerima berkat yang tidak dapat dicuri oleh siapapun, oleh pencuri siapapun. Tidak dapat dihancurkan oleh waktu. Tidak dapat dipisahkan oleh kematian, saudaraku. Kekal nilainya. Dunia hanya dapat mengambil apa yang ada di luar kita.
tapi tidak pernah dapat mengambil Kristus yang hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Maka coba tanyakan pada diri kita dengan jujur, saudaraku. Jika Tuhan tidak lagi memberikan apapun yang selama ini saya harapkan dalam doa-doaku, apakah aku masih tetap mengasihi Dia dengan segenap hati? Bahkan lebih mengasihi Dia, sungguh amat teramat mengasihi Dia atau tidak? Tanyakan itu, saudaraku. Tanyakan itu. Karena kasih yang dewasa tidak lahir karena tangan Tuhan yang terus memberi kepada kita, tetapi karena hati telah menemukan bahwa pribadi Yesus sendiri adalah upah yang terbesar yang kita hidupi dari hari ke hari dalam hidup kita. Cukup bagiku Yesus itu, bagiku. Karena dengan aku memiliki Kristus, maka hidupku bisa presisi di hadapan Bapa. Kenapa? Mau tidak mau hidupku hanya mengikuti apa yang Kristus suruh. Hidupku mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus dalam hidupku. Dan itu yang memuaskan hati Bapa. Semoga renungan ini jadi berkat. Ingat saudaraku, Kristus cukup bagiku. Semoga ini jadi berkat untuk kita semua. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.